Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak. Alhamdulillah saya. Silakan duduk. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Hmm. Tadi saya keliling-keliling sama teman ke Museum Cakraningrat. Terus ada satu foto yang bikin saya penasaran. Fotonya itu fotonya Panembahan Cakraningrat itu pakai tongkos, Pak. Ya. Saya izin mau bertanya ke Bapak selaku seniman pembuat tongkos yang di Bangkalan. Itu bagaimana, Pak? Sejarah tongkos gitu. Jadi kenapa tongkos bisa jadi simbol atau identitas Bangkalan gitu? Ya begini, saya di sini bukan sebagai orang yang pandai sejarah, saya hanya pemerhati budaya, seniman dan juga guru. Saya juga tertarik dan bertanya kepada pini sepuhnya Bangkalan. Pada saat itu almarhum Hasan Sastra dan orang tua saya. Bagaimana sih cerita asal muasal kok bisa ada tongkos sebagai identitas Bangkalan? Ceritanya adalah pada saat itu Pangeran Sidomukti bertanya kepada ayahnya Cakraningrat IV, kira-kira apa yang akan kita wariskan kepada leluhur kita? Kemudian Pangeran Cakraningrat keempat membawa Pangeran Sidomukti ke sebuah pesisir pantai di Arosbaya. Dia menunjuk sebuah binatang yang namanya meemeh. Jadikan itu sebagai simbol untuk kemajuan Bangkalan. Terus mananya apa? Pak Sidomukti bertanya. Meemeh adalah simbol kesetiaan. Dalam tanda kutip, hanya meemeh yang kawinnya hanya satu kali. Terus apa, Pak? Hubungannya meeme itu dengan tongkos? Ya, kesetiaan yang dimaksud itu semuanya ada di dalam bentuk meemeh. Nah, kalau kita perhatikan, memang bentuk tongkos ini sangat menyerupai meemeh seperti yang Pangeran Cakraningrat IV katakan. Terus maknanya apa, Pak? Simbol-simbol yang ada di tongkos ini? Nah, ketika di kumpulan itu kita bahas, kira-kira pakem yang benar itu gimana? Para pengrajin semua tetap berkumpul. Akhirnya muncul sebuah kesepakatan, tingginya kira-kira berapa? Kita satunya kita akhirnya kita memutuskan tingginya ada 9 sesuai dengan amanah yang diharapkan dari kesetiaan itu. Ada 9 itu apa? Adalah lubang yang harus dijaga dalam tubuh kita. Lubang apa, Pak? Lubang yang ada di dalam tubuh kita ini wajib kita jaga. Ya, ada mata, kita melihat yang baik-baik, telinga juga, mulut berucap yang baik-baik sampai hingga pada kemaluan. Nah, terus ini kan ada semacam kayak ekor gitu. Nah, ekornya itu apa? Memiliki makna gitu. Ya, semua di sini memiliki makna. Jadi sebelum saya jelasin tentang 2 ekor ini, kenapa harus diikat, saya mulai dari awal ya. Jadi di tongkos itu ada 2 lilitan. Lilitan ini ada maknanya. Orang-orang yang harus kita muliakan dan tepatnya ada di atas kepala kita. Siapakah orang itu? Jadi Bapak, Bebu, Guru, Rato. Bapak, Ibu, Guru, dan pemimpin. Rato itu pemimpin. Dari keempat ini mengerujutlah pada satu, yaitu apa? La ilaha illallah, pada Tuhan. Kemudian yang uniknya lagi, jadi kalau kita akan bikin tongkos, ini cetakannya tongkos yang saya buat. Kalau kita bikin ini bentuknya agak melengkung ya. Kenapa? Karena ketika dia dilipat, ya, dia tidak lurus tegak. Dia agak miring, tidak tegak ke atas. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa generasi kita yang lebih muda ketika berpapasan dengan orang yang lebih tua, maka dia akan menundukkan kepala. Begitu santunnya warisan yang diwariskan nenek moyang kita kepada kita. Cuman yang jadi permasalahan sekarang, saya berpikirnya, saya sebagai orang seniman ingin melihat sebuah tongkos yang bervariasi. Yang dulunya tongkos itu dibuat harus dengan batik, yang harus dengan dipakainya ketika acara-acara formal. Harapan saya bukan kebaliknya, anak-anak generasi muda seperti kamu saat ini itu sangat senang menggunakan tongkos batik. Kadang ada yang digunakan untuk sholat dan sebagainya. Jadi gimana, Pak? Cara melestarikan tongkos ini gitu. Di kalangan banyak generasi muda, banyak Gen Z itu yang lebih tertarik, lebih suka pada game, pada gadget, handphone gitu. Jadi gimana agar mereka dapat tertarik pada sejarah-sejarah? Ya, itu memang yang menjadi PR saya sebagai pemerhati budaya, sebagai sejarah yang wajib diketahui oleh generasi muda seperti kamu.
Saya punya inisiatif begini, saya akan membuat sebuah event nasional di bulan Juli nanti, lomba melukis di Tongkos ya. Jadi sambil kita melihat kreativitasnya mereka ya, saya akan memberikan media Tongkos sebagai media melukisnya. Wah, keren sekali nih, Pak. Ya, memang harapan saya anak-anak muda dari TK, SD, SMP, SMA menemukan idenya tentang ragam hias dan budaya Nusantara kepada media Tongkos sebagai media untuk melukis. Pastinya di situ harapannya juga menimbulkan rasa bangga, wah keren sekali apa yang diwariskan itu secara bentuk, secara fungsi. Bahkan bisa jadi pelan-pelan kita akan mungkin ya membuat sebuah cerita bergambar, komik tentang cerita dari tokoh yang sudah saya paparkan tadi. Nah, jadi itulah sejarah dari Tongkos yang digunakan sebagai lambang atau identitas Bangkalan. Fakta uniknya, dulu Tongkos hanya digunakan oleh kaum bangsawan saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, semua kalangan dapat menggunakan Tongkos. Mari kita sebagai generasi muda melestarikan peninggalan-peninggalan yang diwarisi oleh orang terdahulu kita, agar peninggalan-peninggalan tersebut dapat disukai oleh banyak orang, baik itu dari orang dalam Bangkalan maupun orang luar Bangkalan, terlebih orang mancanegara. Saya Fatur, Kacipot Gulana Merah, Salalopot Nyoon Sapora. Salam setong dere tretan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.